Shalom Bapak Ibu dan saudara yang terkasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Jemaat yang terkasih, di hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020 kita akan merenungkan firman Tuhan dari Matius 14 ayat 22 sampai dengan 23. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu. Terima kasih untuk kehidupan yang boleh kami rasakan, dan biarlah firman yang akan kami renungkan ini memperbarui iman kami. Dalam Yesus, amin. Saudara-saudara yang terkasih, Matius 14 ayat 22 sampai dengan 23 kita akan renungkan dengan pengantar yang demikian. Setiap orang tentu punya mimpi dan cita-cita yang ingin dicapai. Dan namanya mimpi, ya mimpi orang dan cita-cita orang itu tentu berbeda-beda. Dan namanya mimpi itu tentu cita-cita itu bukanlah sesuatu yang biasa-biasa saja. Mimpi dan cita-cita seseorang adalah sesuatu yang luar biasa, minimal bagi orang tersebut. Satu contoh misalnya Bapak Ibu dan saudara, anak saya yang paling sulung, anak yang pertama ini, si Abi ini ketika ditanya cita-citanya apa, dia ingin jadi pendeta katanya. Bagi sebagian orang ini cita-cita yang luar biasa, atau paling tidak bagi anak saya ini cita-cita yang luar biasa. Tapi bagi sebagian orang yang lain, khususnya misalnya kolega sesama pendeta, misalnya ketika ditanya dan jawabnya demikian, teman-teman pendeta bisa saja menjawab, wah yo buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, ya wajar wong bapak ya pendeta gitu. Wong juga banyak para pendeta yang anaknya juga pengen jadi pendeta. Nah, sebagian bisa dianggap cita-cita anak saya itu luar biasa, tapi sebagian juga bisa menganggap cita-cita anak saya itu ya biasa-biasa saja. Tetapi paling tidak, Bapak Ibu dan saudara, cita-cita bagi dirinya sendiri, bagi si anak atau bagi orang yang punya cita-cita ini adalah sebuah mimpi cita-cita yang luar biasa. Nah, pada umumnya untuk mewujudkan ini membutuhkan kerja keras, perjuangan, dan pengorbanan yang lebih daripada sebelumnya. Misalnya pengorbanannya atau kerja kerasnya itu adalah mengorbankan waktu istirahat yang jadi lebih sedikit, tenaga dan pikiran yang lebih difokuskan, terus waktu untuk diri sendiri untuk senang-senang yang mungkin harus dikurangi dan sebagainya. Nah, istilahnya ada harga yang harus dibayar dengan pemahaman bahwa mewujudkan cita-cita itu nggak bisa spontan, nggak bisa instan, nggak bisa secara otomatis lalu terjadi gitu, tapi butuh perjuangan. Nah, bacaan kita Bapak Ibu dan saudara bisa dilihat dari sudut pandang ini. Petrus di tengah gelombang angin sakal dan di tengah teriakan teman-temannya, para murid yang lain yang ketakutan melihat Yesus yang berjalan di atas air, Petrus malah justru kemudian memutuskan untuk ingin seperti Tuhan Yesus, yaitu berjalan juga di atas air. Kita nggak tahu apa yang dipikirkan Petrus, kenapa muncul pemikiran seperti ini. Tapi dalam bacaan kita, Petrus menginginkan seperti ini, punya keinginan seperti ini, dan secara luar biasa dikabulkan oleh Tuhan Yesus, sekalipun akhirnya tenggelam juga karena ketidakpercayaannya dia. Nah, jemaat yang terkasih, keputusan Petrus ini tentu keputusan yang luar biasa, keputusan yang besar. Di saat para murid yang lain ketakutan, karena barangkali juga masih ada yang teriak-teriak gitu, sekalipun sudah dileremkan sama Tuhan Yesus, bisa jadi ya masih ada yang teriak-teriak sekalipun tidak seheboh yang pertama. Tapi Petrus malah punya keinginan untuk berjalan di atas air, di atas gelombang air itu. Bagi kita dari sudut pandang yang di depan tadi, mimpi atau keinginan keputusan Petrus ini adalah keputusan yang bisa jadi keputusan yang luar biasa, atau bahkan bisa jadi keputusan yang biasa-biasa saja, atau bahkan keputusan yang tidak realistis. Tetapi Bapak Ibu dan saudara, ini keputusan besar. Kita bisa melihat ini keputusan besar dari Petrus, cita-cita besar dari Petrus. Sekalipun singkat, sekalipun dalam waktu yang tidak lama, tetapi ternyata membutuhkan perjuangan dan kerja keras juga, dan pengorbanan juga. Misalnya setidaknya membutuhkan perjuangan menekan rasa takut dengan resiko tenggelam dan dihempas angin dan ombak yang dahsyat. Ini perjuangan dan pengorbanan Petrus paling tidak. Nah, keputusan ini bisa saja tidak terwujud, Bapak Ibu dan saudara. Keputusan Petrus untuk jalan di atas air itu bisa saja tidak terwujud karena beberapa faktor. Misalnya
Misalnya kita bisa mencoba merekonstruksi ketika mau turun dari kapal, kemudian mau berjalan di atas air, bisa saja para murid menghalang-halangi karena jangan tahu ini gelombangnya lagi tinggi, nanti kamu tenggelam, misalnya begitu. Artinya tidak mendukung dalam tanda petik. Atau bisa jadi karena dikalahkan rasa takut dari Petrus sendiri. Nah, dari hal ini Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita merefleksikan kehidupan kita. Mari kita lihat dan refleksikan kehidupan kita. Bagi kita yang memiliki mimpi dan cita-cita besar, kita bisa belajar dari pengalaman Petrus ini, bahwa bagaimana untuk mewujudkan mimpi dan cita-cita besar ini membutuhkan sebuah pengorbanan dan perjuangan yang lebih keras dari sebelumnya. Keberanian untuk mewujudkannya. Keberanian seperti apa? Keberanian untuk mengambil resiko dan menghadapi setiap hambatan yang menjadi tantangan tersendiri yang tentunya tidak mudah untuk dilalui. Selain itu ternyata juga kita bisa tahu, selain keberanian, ini dukungan ini juga penting. Dukungan itu penting baik dari orang-orang sekeliling kita, juga khususnya dari Tuhan. Dukungan dari Tuhan. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, belajar dan merefleksikan dari bacaan kita, selain memohon dukungan dari orang-orang sekeliling kita supaya bisa mensupport, mendukung, dan mendoakan secara positif, kita juga diingatkan bagaimana memohon restu Tuhan, agar Tuhan merestui setiap mimpi dan cita-cita besar kita, dan kita dimampukan untuk mewujudkannya. Nah, di sisi lain, ini juga menjadi refleksi bagi kita, bagaimana kita memberi dukungan yang positif, yang baik untuk setiap mimpi dan cita-cita besar dari orang-orang di sekeliling kita, bukan malah memberikan nyinyiran atau malah meremehkan. Kita kalau misalnya diminta untuk mendukung, ayo kita berikan dukungan yang positif, setidaknya mendoakan supaya lebih baik dan bisa terwujud. Apalagi kalau ternyata ketika diminta mendukung secara positif, ternyata malah di masa lalu punya masa lalu yang tidak baik, misalnya dulu aku gagal, orang lain juga harus gagal, misalnya kayak gitu, tentu ini tidak baik, dan saya percaya kita semua tidak demikian. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara dikasihi Tuhan, mari kita belajar untuk mendukung, sekalipun mungkin mimpinya tidak realistis, tapi kita coba untuk dukung secara positif. Bagi kita yang punya mimpi, mari kita berjuang lebih keras. Nah, selamat belajar untuk memberikan dukungan positif, dan selamat belajar terus dengan bekerja keras memperjuangkan mimpi dan cita-cita kita dan memohon dukungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur pada hari ini Engkau mampukan kami untuk juga merenungkan kehidupan kami. Bagaimana kami merancang cita-cita dan bagaimana kami berjuang untuk mewujudkannya dengan memohon dukungan dari Engkau. Demikian juga kami belajar bagaimana kami memberikan dukungan yang positif bagi orang-orang sekeliling kami yang memohon restu dari kami, memohon dukungan doa dari kami. Mampukan kami untuk menjadi manusia yang lebih baik. Inilah doa kami, doa yang jadi sempurna kami panjatkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebelum kita akhiri, Bapak Ibu bisa menyaksikan video berikut ini yang menggambarkan pentingnya sebuah dukungan. Selamat menikmati.後ろからね。